Halo guys, welcome back to ZT Wars YouTube channel. Oke guys, pada video kali ini aku akan nge-reaction sebuah dance video by Invasion DC, which is itu adalah komunitas aku, krunya aku, pokoknya itu timnya aku gitu loh guys. Bagi kalian yang belum tahu ya. Nah, dan kebetulan di sini ada akunya juga guys. Aku juga sebagai dancer di sini. Aku juga sebagai koreografer ya guys. Jadi aku nge-koreoin ada 2 part atau 2 lagu di project ini. Jadi nama project ini adalah Art in Motion. Ya jadi itu bikinan grup aku sendiri, Art in Motion, intinya kayak seni dalam gerakan gitu loh artinya guys kira-kira. Nah, jadi menariknya di sini adalah aku akan ngasih nilai, aku akan ngejuriin setiap koreografi yang ada di projectnya Art in Motion by Invasion DC ini guys. Termasuk juga itu koreo aku sendiri, ada koreo teman aku si Jeremy, ada koreonya Ales, dan koreonya Hani. Nah, aku akan tetap menilai secara fair kalau misalnya koreo aku seperti apa di hasilnya ini kan. Nanti aku juga bakal nilai. Aku nggak bakal bilang koreo aku bagus kalau emang koreo aku jelek gitu loh guys. Aku nggak akan bilang koreo aku bagus kalau misalnya emang ada kekurangan gitu loh guys. Dan juga koreo teman-teman aku yang ada di sini tentunya. Dan di sini mungkin agak berbeda ya cara aku ngenilai. Karena aku akan coba menilai per lagu ya guys ya. Jadi setiap per lagu kita akan stop dulu dan kita akan obrolin gitu loh guys. Biar aku nggak lupa. Jadi aku nggak nonton sampai habis baru nilai overall gitu kan. Tapi per lagu aku akan stopin. Dan aku akan kasih nilai gimana pendapat aku tentang koreo, konfigurasi, konsep tarinya, segala macam. Baru nanti kalau keseluruhan udah selesai, aku akan komentarin overall-nya gimana. Gitu ya guys ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mungkin ini adalah sebuah karya yang aku juga mau show off ke kalian nih, para bocil-bocil alay yang nggak tahu aku siapa, nggak tahu aku kompeten atau nggak tahu profesi aku, nggak tahu kemampuan aku dalam dunia dance atau koreografer atau dance performance. Kalian boleh nontonin dulu, oke? Oke, bagi yang udah kenal aku, just enjoy the dance reaction. Let's go. Ini dia, Invasion AIM Art in Motion Volume 1. Berarti bakal ada volume kedua mungkin ya. A dance film by Invasion DC from Indonesia. Oke guys, jadi kita akan mulai. 3, 2, 1, let's go! Oke, jadi untuk pengerjaan videonya ini kita kerjasama dengan UI Studio. Kalau misalnya kalian tahu UI Studio itu videographer yang kece banget pokoknya hasilnya. Invasion Art in Motion. By the way, ini aku guys ya, yang dari belakang. Ya, lumayan lah, jadi opening scene. Ales dan teman-teman. Dan ini ya aku lagi. Hani, halo, Jeremy, Gita, Fadel, Sandros, Dini, Helvi, Bagas, Jenny, Ales, Faik, dan Devi. Alright. Lagu ini aku yang cari ya guys ya. Jadi lagu adalah aku yang bikin dan aku yang koreografiin. Oke, kalian bisa lihat opening yang cukup mendramatis. Wow, hajar res. Oke, ini namanya konfigurasi ya guys. Kalau kalian sering nontonin aku reaction, ini namanya konfigurasi. Boom, hajar just JT, itu saya guys. Alright, transisi yang sangat smooth. Alright, kita stop dulu di sini. Oke, jadi itu adalah openingnya guys ya. Jadi aku memilih lagunya itu cukup lama guys, memilih lagunya. Proses milih lagunya lama. Kenapa? Karena bagi seorang koreografer, milih lagu yang tepat itu adalah hal yang sangat penting. Jadi aku nggak mau kalau misalnya dikejar-kejar untuk nyari lagu biar cepet lagunya ready gitu loh guys. Enggak. Tapi aku tipikal orang yang sabar. Cari lagu terus pelan-pelan. Kita harus cari lagu yang benar-benar srek sama si koreografer, which is itu aku sendiri. Jadi, singkat cerita itu adalah kami nyiapin ini dari ide sampai ke finish itu sekitar 2-3 minggu guys. Cukup lama ya. Dari kami nyiptakan ide, milih lagu segala macam sampai 2-3 minggu pokoknya. Aku baru dapat lagu ini sekitar Hamin seminggu atau kurang dari seminggu syuting. Baru aku ketemu lagu openingnya. Ya, jadi intinya adalah selama 2 minggu
aku bener-bener nggak ketemu lagu. Dan aku nyari juga santai guys, nggak sampai kayak barbar gitu kan, nggak. Jadi aku nyarinya kalau misalnya aku denger lagu, aku suka, aku bakal coba ambil. Kalau misalnya aku nggak suka, aku ya lewatin aja gitu. Jadi aku nggak bener-bener nyari lagu secara paksa intinya guys ya. Jadi aku cari lagunya bener-bener, di mana aku bisa dapetin lagu, gimana pun caranya. Sampai aku ketemu lagu yang srek buat aku. Lagu yang menurut aku cocok juga untuk opening. Jadi aku nggak bisa milih lagu sembarangan, milih lagu yang orang suka dengerin, tapi sebenarnya nggak enak diajak dance gitu kan. Ya jadi itu adalah caraku sebagai koreografer memilih lagu. Ya menurut kalian gimana di lagu opening? Apakah itu bagus untuk lagu opening? Kalau menurut aku pribadi, itu udah perfect untuk lagu, maksud aku pilihan lagunya ya. Pilihan lagu opening itu adalah lagu yang perfect. Ya seperti biasa aku sering bahas ya, di opening itu akan lebih baik kalau lagu itu sedikit mendramatisir gitu lah guys. Yang kayak megah, drumnya dung 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 gitu kan ya. Tapi seperti tadi lah kira-kira. Oke, dan koreografi yang aku cari barusan, apa lebih dan kurangnya menurut aku pribadi ya? Ya namanya aku juga kalau nyari koreografi kan nggak mesti selalu bagus kan. Aku juga kalau cari koreo tuh kadang ngerasa, aduh kok koreo aku kayak gini sih, ada yang kurang gitu kan. Kadang ngerasa, oh koreo aku udah bagus gitu. Untuk yang kali ini, menurut aku koreografinya itu simple guys. Gerakan koreografi yang aku cari itu, yang aku ajarin ke mereka itu simple. Karena banyak main gerakan tangan aja. Kalau kalian perhatiin ya, gerakan itu cuma main tangan aja. Entah itu wavy, entah itu di hit gitu kan. Entah itu cuma diputer, entah itu cannon, segala macem. Kaki itu hampir nggak gerak guys di koreo awal aku. Hampir nggak gerak. Memang gerak di akhir-akhir. Tapi untuk openingnya kayak cuma main dada gitu kan. Dada terus kayak cuma step. Ya, pokoknya gerakan itu simple. Tapi yang aku utamakan adalah efek dari konfigurasinya. Efek dari konfigurasi itu maksudnya gimana? Saat kalian lakuin gerakan slow-mo gitu kan. Saat kalian lakuin hit. Saat kalian lakuin chest pop yang gimana biar kesannya gerakan itu tuh eksekusinya tuh terlihat susah, terlihat wow gitu loh guys. Padahal gerakannya tuh gitu doang. Siapapun bisa lakuin itu gitu loh guys. Tapi nggak semua orang, nggak semua siapapun itu bisa melakukan eksekusi yang seperti kita tadi. Jadi yang aku ajarin itu adalah selain koreografinya apa, tapi cara geraknya mau aku tuh gimana. Apakah kalian harus hitnya seperti ini? Apakah kalian harus gerakin flow-nya badannya seperti ini gitu loh guys. Jadi ya itu sih ya. Jadi koreo yang aku kasih ke mereka tuh gampang, tapi cara ngegerakinnya yang susah. Aku pribadi pun kesulitan waktu ngegerakin itu. Jadi ya aku ngalancarin bareng-bareng teman-teman gitu kan. Biar sampai tampak visualnya bagus menurut aku. Jadi kalau menurut aku pribadi, koreografi awal itu nice banget. Aku jadi kayak ngerasa, wah aku seneng sih karena koreografi aku yang untuk opening cukup memuaskan lah ya itu kalau menurut aku pribadi ya. Jadi kalaupun aku nonton sekali lagi, koreografi aku sendiri cukup memuaskan. Aku juga ada bikin transisi yang tadi kalau kalian notice saat yang teman-teman yang cewek-cewek plus alesnya out frame itu aku bikin transisi dan juga aku pikirin transisi gimana caranya waktu teman-teman yang cewek masuk lagi bergabung bersama kami yang cowok-cowok. Ya kalian bisa nonton ulang lah kalau kalian nggak paham. Transisinya aku bikin sesmooth mungkin biar aku bisa ngedirect si videografernya gitu loh. Oke, mungkin kita akan move on ke lagu kedua atau koreo kedua guys ya. Kita akan lihat ini kalau nggak salah koreonya Honey ya. Oke, kita coba play. 3, 2, 1, and play. Alright, Honey and Friends. Nice. Oh ini aku partnya aku suka. Wanjay. Nice. Nice. Wih, selfie kakinya bisa kayak gitu, kayak tiang listrik. Alright, stop dulu. Ya, kita stop di sana. Dan kita akan sekarang komentarin gimana sih koreonya Honey tadi. Oke, menurut aku pemilihan di lagu kedua ini cukup baik ya. Karena apa?
Karena biasanya kita tuh jatuhin grafik di lagu tengah, di lagu pertengahan kita jatuhin grafik. Contohnya ya, kan kita kalau lagu opening ini ngebawa grafik itu seperti ini kalau di opening ya. Tuh, seperti ini di opening guys, naik gitu loh. Pas udah nyampe pertengahan, kita harus jatuhin dia ini, biar nggak monoton. Jadi kita harus jatuhin ke bawah, jatuhin ke bawah gitu. Terus baru naik pelan-pelan lagi di ending. Harusnya grafik performance, dance performance itu seperti itu yang baik guys ya. Nah, dan ini adalah salah satu lagu yang dipilih dengan baik ya oleh teman-teman, oleh Hani juga. Jadi lagunya itu dijatuhin ke bawah dulu guys, dengan style girly yang seksi kalau menurut aku ya. Terus koreografinya gimana? Kalau menurut aku di sini koreografi yang diajarin Hani atau yang diciptakan Hani itu cukup simple ya. Jadi gerakannya itu memang gerakan yang simple-simple aja, yang enggak main kill beat juga sebenarnya, karena ya lagunya emang slow kan, mau di kill beat gimana juga bingung sebenarnya. Tapi emang ada beberapa beat yang di-insert di pertengahan lagu ya. Tapi ya waktu drop jadinya kayak menurut aku untuk koreografinya sedikit kosong ya. Tapi ya aku nggak bisa maksain karena kebetulan lagunya juga emang lagi low gitu loh guys. Jadi sebenarnya no problem ya, sebenarnya no problem. Cuma mungkin bisa dipilih lagi ya, kalau menurut saran aku mungkin bisa dipilih lagi bentuk atau koreografi yang kelihatannya tuh susah. Jadi jangan sampai kalau kita ciptakan koreografi yang gampang, tapi pas orang nonton, orang notice itu tuh koreonya gampang gitu loh guys. Paham nggak maksudnya? Kayak pembahasan aku yang tadi. Aku menciptakan koreo yang mudah, tapi bikin orang tuh nggak notice kalau koreo itu tuh mudah. Karena ada cara gerak atau cara pembawaan yang kelihatannya susah gitu loh. Nah, tapi kalau koreo Hani ini gerakannya gampang, tapi digerakin juga dengan cara yang gampang. Makanya orang notice kayak, oh koreonya simple ya di awal. Nah gitu, jadi ya kira-kira seperti itu. Mungkin kalau saran dari aku, bisa lebih dipilih lagi koreonya yang kelihatannya ribet, atau mungkin kelihatannya kayak lebih liuk-liuk ceweknya, yang seksinya gitu kan. Biar kelihatannya tuh itu tuh susah gitu loh guys. Ataukah cewek kan biasanya lentur ya, mungkin lebih bisa dimainin volume kelenturan badannya gitu kan. Jadi kelihatannya, wow, lentur banget badan cewek ini. Mungkin ada nilai poin plusnya di sana. Tapi punchline yang koreo Hani ini menurut aku yang paling bagus itu adalah ketika kamera movement yang circling atau yang muter di bangku. Kalau kalian notice tadi yang ada si Ales, JJ atau Jenny sama Gita, yang dia ngederek videografinya untuk nutupin setiap temennya, terus boom ganti orang. Menurut aku itu konsepnya bagus dan itu sangat kayak tadi aku bilang ya, itu adalah sebuah konsep atau ide atau konfigurasi juga bisa ya guys ya. Jadi benar-benar jadi kayak semacam pemanis gitu loh guys. Jadi kalau menurut aku koreo yang Hani ini masih bisa dibagusin lagi lah, bisa dibilang. Masih ada sedikit plus minusnya lah, ada sedikit kurangnya juga yang menurut aku masih bisa ditingkatkan lagi untuk pemilihan koreonya. Terus tadi aku juga ada suka part dimana kamera movementnya jadi kayak memanjakan mata gitu loh. Jadi kayak mata tuh nggak fokus di tengah aja, tapi kayak geser ke sana ada si Devi freestyle, geser ke sana ada si Helvi angkat kaki gitu kan. Jadi menurut aku ya itu cukup baik sih kalau dari konsepnya. Oke, dan balik lagi, menurut kalian gimana di pemilihan lagu kedua dan koreo di lagu kedua ini? Kalian boleh tulis di kolom komentar, kita akan sharing bareng-bareng. Oke, kalau gitu kita akan lanjut ke lagu ketiga ya. Kalau nggak salah ini adalah lagunya Jere dan koreografinya Jere. Kita akan lihat sama-sama guys. 3, 2, 1, let's. Oke, ini lagunya Alive ya. Oh. Alright. Hey, coming on my life. Anjay. Boom, pap, pap, pap. Tak, cak, cak, ceprak, peprak, 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 tak, tak, gerak. Nice. Alright. Masuk ke koreo Ales. Sebentar, kalau koreo Ales kita skip sebentar ya guys ya. Oke, sekarang kita akan komentarin koreonya Jere gimana tadi. Oke, kalau menurut aku koreonya untuk dari segi pemilihan koreonya cukup baik ya. Jadi ini kan style-nya udah berubah lagi nih. Dari koreonya girly yang seksi, kita sekarang balik ke stylenya hip hop manly gitu loh guys. Jadi menurut aku koreonya bener-bener hip hop manly banget. Jadi setiap pemilihan koreonya bagus. Tapi tetap menurut aku agak ke K-pop ya arahnya ya. Agak ke stylenya ke K-pop.
Jadi belum koreografi yang hip hop banget. Jadi kalau misalnya koreografi hip hop sama K-pop itu bedanya gimana? Kalau misalnya koreografi K-pop biasanya digerakin dengan cara badannya tuh keras, berisi, kaku, segala macam. Kalau misalnya koreonya hip hop, dia akan digerakin secara keras juga, tapi ada smooth-nya, atau ada groove-nya, atau ada bouncy-nya. Nah, tapi kalau Parjer tadi menurut aku masih terlalu K-pop, tapi kelihatan seperti hip-hop juga gitu loh guys. Jadi mungkin hanya kurang groove aja. Tapi di luar itu, ya di luar itu hanya kayak ya minus yang sekian lah, itu sangat-sangat minor, itu nggak masalah, masalah selera doang. Tapi koreonya menurut aku tuh nggak fales. Jadi koreonya itu kayak bener-bener ngikutin lagu, ngikutin instrumen, ngikutin beat, dan ngikutin alunannya. Jadi aku suka sih pemilihan koreo dan pengambilan musicality yang Jere kasih di koreografi yang kali ini. Terus untuk konsep juga di koreografi ini menurut aku juga cukup baik ya. Kitanya kayak terkesan fun, kita juga terkesan funky gitu kan, kita terkesan bener-bener kayak anak muda banget gitu loh style-nya. Jadi ya aku suka sih di Korea yang ini. Terus Jere juga kayak perhatikan konfigurasi-konfigurasi juga ya. Jadi kayak dia kasih kita grouping gitu kan. Tadi ada, kalau kalian notice, ada bagian grup berempat, terus ada grup bertiga, terus bakal ngumpul rame-rame lagi sampai si Ales yang masuk. Dan itu juga bagus kalau menurut aku. Dan balik lagi, menurut kalian gimana kalau koreo Jere yang ini, konsep lagunya, mungkin kalian suka atau enggak bisa tulis di kolom komentar juga, oke? Sekarang kita lanjut ke koreonya Ales guys di sini. Ready? 3, 2, 1, let's go. Mantap. Duet guys. Sedap. Mantap. Nice. Yang ini nice tadi barusan. Pom. Pedes. Zap. Anjay, langsung merinding dong. Nice. Boom. Boom. Tapang. Nice. Oke, kita skip dulu guys koreo selanjutnya ya. Oke, kita akan ngebahas koreo Ales kali ini ya. Nah, kalau koreo Ales ini, menurut aku pemilihan lagunya juga bagus. Karena apa? Karena lagunya mulai naik ke atas guys, kalau kalian ngeh ya. Jadi lagunya tuh udah lumayan cepet nih. Kalau kalian ngeh, lagunya tuh lumayan cepet. Jadi grafiknya tadi tuh begini. Koreo aku opening dari bawah naik ke atas, terus masuk ke koreo Hani, dak, jatuh, naik lagi ke atas pelan-pelan. Terus masuk ke koreo Jere, naik ke atas lagi. Terus masuk ke koreo Ales, drag lagi, terus naik lagi. Kayak gitu guys. Jadi kayak grafiknya tuh naik turun gitu. Nah, itu namanya grafiknya nggak flat. Dan menurut aku so far, so good ya. Nah, sekarang kita akan bahas di luar grafik. Pertama aku mau bahas pemilihan lagu ya. Kalau dari aku, pemilihan lagunya juga bagus banget. Karena tadi aku bilang, lagunya mendukung grafik yang jadinya nggak flat. Itu kalau menurut aku. Jadi untuk pilihan lagunya bagus. Terus pemilihan koreografinya. Di sini aku ngelihat pemilihan koreografi yang sangat baik kalau menurut aku ya guys ya. Jadi koreografi itu sangat baik. Kenapa? Kelihatan susah gitu loh. Dan aku pun nggak tahu itu sebenarnya susah beneran atau emang cara gerakinnya aja susah. Padahal koreonya mudah. Kayak mungkin di awal tadi ya. Mungkin kalian juga nggak tahu kalau itu sebenarnya koreonya gampang. Koreo yang aku di awal tuh gampang mungkin ya. Tapi aku udah bocorin nih, koreo aku tuh mudah sebenarnya. Cuma cara geraknya aja yang susah. Nah, kalau koreo Ales ini aku bingung. Itu koreonya susah atau enggak sebenarnya? Karena terlihat susah guys. Jadi menurut aku koreo yang Ales ciptakan itu bagus. Atau bisa dibilang bagus banget lah. Tapi mungkin nggak bagus banget ya. Tapi bagus. Tapi eksekusinya itu loh yang bagus banget. Apa ya? Kayak tadi partnya Ales sama JJ itu yang di opening yang dia duet. Itu bener-bener kayak connect-nya tuh berasa banget tuh loh guys. Jadi kayak sama-sama bitchy gitu loh. Aduh aku. Ya pokoknya sama-sama bitchy lah. Bitchy di dunia dance tuh kalian harusnya paham nih. Jadi kayak mukanya tuh kayak ngeselin gitu loh. Mukanya tuh kayak hot, pedes banget gitu loh. Dan gerakan mereka juga cukup tajam. Terus ada Ales Fat si Helvi juga yang tadi dada pang gitu kan. Oh, itu juga bagus banget. Terus ada koreo yang berempat nih cewek-cewek yang lagunya udah mulai beat, yang ada gerakan wavy-wavy itu juga keren banget. Jadi menurut aku di koreo Ales aku sebenarnya hampir nggak nemuin kekurangannya di mana guys ya.
Itu bagus. Oh, ada. Mungkin kalau misalnya bagi aku nih kurangannya sedikit minor banget, kayak semacam selera aja sih. Di Coriolis ini menurut aku agak patah. Nah, di sana. Jadi Coriolis ini agak patah. Kenapa aku bilang agak patah? Jadi Coriolis yang Ales kerjakan di video ini, koreonya bagus untuk sisi videografi, guys. Tapi mungkin agak kesulitan kalau misalnya dilakukan secara live. Kenapa aku bisa bilang begitu? Jadi gini guys, jadi kalau misalnya kalian ngeh di Coriolis barusan, dia banyak main cut. Jadi kayak videografinya itu mendukung koreonya Ales biar tampak lebih lancar, lebih flow-nya lebih baik gitu loh guys. Padahal kalau misalnya Ales gerakin koreo itu secara full song, aku jamin dia akan ngubah banyak hal. Ngubah formasi, ngubah ini, ngubah hitungan, karena ya dia Ales emang ciptain koreografi ini khusus untuk videonya guys. Jadi dia emang nyiptakan per potong, terus nanti bisa diedit oleh videographer, digabungin, potongan kedua digabungin, terus potongan ketiga digabungin. Jadi sebenarnya koreo itu beda-beda, spotnya beda-beda, tempatnya beda-beda, tapi dia karena Ales tahu ini adalah project video, jadi ya dia ngerasa ini nggak masalah. Emang bener sih nggak masalah kalau untuk project video ya, tapi menurut aku alangkah baiknya kalau misalnya kita juga mempertimbangkan saat nyari koreo, mempertimbangkan kalau koreo yang kita bikin itu bisa dibawa live. Atau kalau worst case-nya ada orang yang request koreo kita dibawa live, kita udah nggak kebingungan lagi. Palingnya kalau emang perlu ubahnya cuma dikit. Nah, tapi kalau menurut aku kalau Ales disuruh perform live lagu dia ini, whole lagunya dia akan agak kebingungan untuk ngerubah beberapa part transisi yang dia ciptakan sendiri gitu loh. Ya mungkin itu doang sih menurut aku. Menurut aku selera atau ya pendapat aku kalau bisa ditingkatkan lagi ada di sana. Tapi kalau dari segi musicality, pemilihan koreo, pemilihan lagu, bentuk, cara gerak, itu udah bagus banget. Mantap. Oke, sampai sini kita akan lanjut ke selanjutnya. Nah, kalau yang ini nih koreo kita bersama guys. Jadi ini bukan koreo sih, lebih semacam semi-semi freestyle karena ini cuma transisi untuk menuju lagu ending. Mari kita saksikan bersama-sama ya. Ada muka si Bagas di sini. 3, 2, 1, transisi. Transisi aku nggak komen ya guys, jadi aku langsung komen ke koreo endingnya itu adalah koreo aku sendiri. Oke, ini aku freestyle kayak ala-ala Kontem. Ini ada Devi juga kayak Kontem. Jeremy, Kontem. Wah, ada tidur-tidur guys. Oh, ini si Han. Alright, koreo ending. You are being very bad. Ini koreo aku guys, mari kita perhatikan. Wuhu. Bang. Mantap kan? Slow mo, boom, nice. Hajar lagi, kill beat, nice. Cannon, wih, cannonnya udah nggak kalah sama The Boys. Ending. Ya, kita pause dulu ya. Oke, nah jadi itu adalah koreo ending. Aku milih lagunya juga. Aku milih lagu ini, aku dapetin lagunya maksud aku. Itu kira-kira H-5 atau H-6 sebelum syuting. Jadi aku dapetin lagu opening sama lagu ending itu bener-bener mepet banget guys. Ya, jadi ya maklum lah ya, aku emang harus mencari lagu yang tepat untuk closing sama kayak aku mencari lagu yang tepat untuk opening. Karena opening itu adalah first impression penonton. Kalau misalnya aku openingnya gagal, kalian nggak bakal betah nontonnya. Mungkin kalian bakal close videonya di tengah-tengah kalau nonton openingnya, ya kan? Tapi karena openingnya kece banget, jadi kalian bakal nonton sampai habis. Begitu juga di ending. Ending adalah kesan di mana orang tuh akan mengingat kalau project ini tuh keren banget atau jadinya malah flat di ending. Jadi menurut aku opening dan ending itu adalah hal yang sangat penting guys. Jadi aku nggak bakal tanggung-tanggung ngerjainnya. Dalam pemilihan lagu pun aku sengaja pilih lagu ini, tapi sebenarnya aku awalnya agak galau guys ya milih lagu ini karena beatnya terlalu cepat. Kalau kalian dengar lagunya itu instrumen beatnya gitu kan. Jadi kayak aduh gimana aku cari koreonya ya. Terus ya kalau dipikir-pikir semuanya pasti bisa diakalin ya karena aku butuh yang namanya beat cepat untuk naikin grafik sampai ending itu tiba. Ya kalau misalnya kalian denger ini udah jelas kan grafiknya gimana dari transisi sebelumnya dari koreo Ales, transisi menuju lagu yang terakhir ini. Grafiknya naik sampai ke meletus pokoknya ya kayak gitu.
Ya jadi kalau menurut aku sendiri untuk pemilihan lagu ini perfect banget untuk lagu ending di sebuah dance project ya guys ya. Jadi ya ini balik lagi bukan karena aku memuji hasil kerja aku sendiri, tapi menurut aku ini emang bagus. Ya kalian boleh komentar kalau misalnya emang jelek atau kurang, kalian boleh tulis kolom komentar, nggak apa-apa. Kalian bisa mengkritik aku juga kok sebagai pembuat karya inilah misalnya. Nggak apa-apa dikritik aja. Tapi pakai kata-kata yang benar, pakai alasan yang baik gitu loh guys. Atau sepembelajaran kalian gimana gitu loh. Aku sih senang banget kalau misalnya ada orang yang menemukan kekurangan aku yang bahkan aku sendiri nggak notice. Tapi jangan sampai itu ternyata kelebihan aku guys. Tapi karena kalian sirik jadinya kalian hate gitu loh. Itu nggak baik ya. Jadi kalau bisa ya emang aku nggak notice kekurangan aku apa, kalian bisa kasih tahu aku mungkin ya. Oke, kita lupakan sebentar. Kita bahas tentang lagu udah ya. Sekarang mungkin kita bahas pemilihan koreografinya. Menurut aku di sini koreo yang aku ciptakan itu adalah bagus ya. Tapi aku mungkin belum bisa bilang bagus banget karena koreo yang aku kasih ke mereka ini sangat amat beresiko guys. Jadi karena koreonya itu cepat, banyak, padat, susah, dan apalagi ya? Ya itu sih, banyak, cepat, padat, susah. Nah itu, 4 poin itu. Jadi mengakibatkan kita as a team susah untuk nyamainnya. Susah untuk ngekompakinnya. Nah itu menurut aku kekurangan dari koreo aku di ending. Tapi aku berani sih mengorbankan hal itu. Karena apa? Karena aku mau semeledak itu loh endingnya. Kalau misalnya aku main aman, mungkin endingnya bakal flat. Jadi kayak pernah aku bahas di beberapa dance reaction aku ya guys ya tentang Kingdom, kayak seakan-akan koreografer itu ada di masa-masa sulit ketika dia memilih antara kasih koreografi susah tapi susah nyamainnya, atau kasih koreo gampang dan gampang juga nyamainnya. Kalau aku sebagai koreografer gengsi kalau ngasih koreo yang gampang-gampang aja. Jadi aku memilih untuk ngasih koreo yang susah dan susah nyamainnya. Kayak aku tuh kayak berharap yang penting kasih dulu aja yang bagus gitu loh. Soal nyamain kan itu bisa diakalin, bisa dilatih, bisa dimarahin mereka kan biar mereka narinya lebih keras lagi gitu kan. Tapi kalau menurut aku tadi itu not bad lah. Menurut aku untuk tingkat kerapihannya itu nggak seancur itu loh, not bad. Jadi menurut aku masih bisa di dalam kategori bagus lah ya. Tapi nggak serapih yang aku pengen gitu kan. Sedangkan aku pun kesusahan nariin koreo aku sendiri gitu loh guys. Kayak ngerasa kurang clean sedikit. Memang beberapa part aku narinya ada yang clean, tapi beberapa partnya kayak step kaki yang banyak, aku kayak ngerasa aduh aku kurang clean narinya, aku bisa lebih bagus daripada itu. Ya jadi itu adalah resiko dari koreografi yang aku cari sendiri guys ya. Oke, jadi kalau untuk segi musicality, aku suka banget sama pemilihan musicality aku sendiri waktu aku nyari koreonya. Aku juga suka setiap bentuk yang aku ciptakan di koreografi ini. Aku juga suka canonnya, aku juga suka konfigurasinya guys ya. Kalau kata konfigurasi itu di mana? Ketika orang kayak canonin dari belakang ke depan, terus aku freestyle sendiri. Kill beat gitu loh guys. Wah itu menurut aku konfigurasi yang bagus sih. Aku kayak nggak sengaja lah waktu ketemuin ide-ide tersebut. Ya namanya ide itu suka muncul ledakan sih ya. Ya, dan menurut kalian gimana? Menurut kalian koreo aku yang terakhir ini, kalian boleh kasih kritik atau saran, atau mungkin kalian mau menilai juga nggak apa-apa di kolom komentar, silakan. Oke, jadi kita udah selesai semua guys ya, komentarin semua koreonya. Ada koreo aku di opening, ada koreo Hani di lagu kedua, ada koreo Jeremy di lagu ketiga, ada koreo Ales lagu keempat, dan ada transisi plus koreografi aku lagi di lagu terakhir. Kalau untuk overall Invasion AIM ini aku bisa kasih nilai 9,5 dari 10. Dan aku jujur aja senang banget aku bisa menciptakan karya ini guys ya bareng teman-teman aku. Kita bisa kerja keras bareng-bareng. Terutama sisi videografinya yang luar biasa mendukung performance kami guys ya. Jadi kalau misalnya videografernya biasa aja atau kurang, mungkin juga hasil kami nggak bisa sebagus itu. Jadi ya semuanya itu saling membantu gitu loh. Si videografer naikin dance kami juga naikin videografernya. Jadi kayak saling connect gitu loh guys. Makanya jadi terciptalah karya yang bagus ini. Menurut aku nilai 9,5 itu worth it. Mungkin nggak 10, mungkin nggak sempurna, karena emang masih bisa di-upgrade lebih bagus lagi. Mungkin di Vol 2 ya guys ya, aku akan coba upgrade lebih bagus lagi secara keseluruhannya. Oke, jangan lupa komen ya guys ya, menurut kalian gimana? Apakah karya kita ini patut dibanggakan gitu kan? Karena kami mencoba untuk di luar nge-cover aja. Jadi ya, kami ciptakan koreografi sendiri, dari lagunya juga bukan lagu K-pop. Ya, pokoknya kami berusaha sebaik mungkin lah.
bareng-bareng gitu kan. Semoga kalian suka videonya. Bagi yang belum nonton fullnya, silahkan kalian nonton dulu di channel Invasion DC ya guys ya. Invasion underscore. Nggak pakai underscore deh, ini kan bukan Instagram. Invasion DC YouTube channel guys ya. Kalian bisa nonton. Oke, terima kasih yang udah nonton sampai ini. Video udah lumayan banget nih, 30 menitan. Bagi kalian yang suka konten seperti ini, silahkan tekan tombol likes. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini ya, biar nggak ketinggalan video-video selanjutnya. Bye-bye, sampai ketemu di video selanjutnya.